Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. 40 menit bersama Imam Abdullah ibni Alawi Al-Haddad dengan judul Wajib Hikmah di dalam mengajak kepada kebenaran. Wa'lam, ketahuilah, anna rifqa, sesungguhnya berlemah lembut, wal lutfa juga maknanya sama, berlemah lembut, wa mujanabatal ghilzati, dan menjauhi kata-kata kasar atau sikap kasar, wal anafi juga maknanya sama, aslun kabirun, itu adalah modal yang besar, asal yang besar, modal yang besar, fi qabulil haq, untuk diterimanya kebenaran, wal inqiyadi lahu, dan tunduk baginya kebenaran. Bagaimana sebuah kebenaran bisa diterima oleh masyarakat? Bagaimana sebuah kebenaran bisa diikuti? Itu modal terbesarnya adalah harus disampaikan dengan berlemah lembut dan menghindari kata-kata kasar dan sikap kasar. Fa'alaika bidzalika, maka kewajibanmu, fa'alaika, maka kewajibanmu, bidzalika, dengan demikian. Demikian itu kembali kepada isyarahnya berlemah lembut dan menghindari kekasaran, ma'a, bersama, man amartahu, orang yang engkau perintahkan akannya, au nahaitahu, atau orang yang engkau larang akannya, au nasahtahu, atau orang yang engkau nasihati akannya, minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Orang yang kita suruh, orang yang kita larang, orang yang kita nasihati, itu mesti kita harus menjaga sikap berlemah lembut dan menjauhi sifat kasar. Wa ahsanu as-siyasati, itu atau kepada aslun kabirun, dan kita ulang ke belakang, berlemah lembut dan menjauhi sikap kasar itu merupakan sebaik-baik strategi siasat politik, sebaik-baik politik, sebaik-baik strategi, fi dzalika, di dalam demikian memerintahkan kepada ma'ruf, melarang kepada perkara mungkar, dan menasihati sesama muslim. Wa kallamahu khaliyan, dan berbicara ia seseorang kepadanya orang yang dinasihati hal keadaan berdua-duaan.
khalian, empat mata. Walillahu, berlemah lembutlah kamu. Maaf, kallamahu itu tadi fi'il amar bukan fi'il madi. Wa kallimhu artinya sama, cuman kalimatnya beda. Wa kallimhu, bicaralah kamu kepadanya orang yang kamu nasihati, khalian, keadaan empat mata. Walillahu janiban, berlemah lembutlah kamu baginya orang yang kamu nasihati, janiban, akan sikap. Wakhfid, rendahkan olehmu baginya orang yang kamu nasihati, janaha, akan sayap. Sayap yang dimaksudkan di sini adalah bahu. Artinya bahunya jangan diangkat. Tuh maka saya bilangin bagus. Maka kalau nasihati orang, kita rendahkan bahu supaya kita tidak dianggap mengajari, supaya kita tidak terlihat sombong, supaya dia bisa terima nasihat yang disampaikan. Fa innar rifqa, maka sesungguhnya sikap berlemah lembut, maka nafi syai'in illa zanahu, ma tu manafi, tidaklah ia ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasi sesuatu itu. Sifat yang berlemah lembut tidaklah dia ada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasi sesuatu itu. Antum beli dasar kain untuk buat jubah, tu pilih yang kasar atau lembut? Pilih yang kasar atau yang lembut? Kalau ada kucing, ada yang kasar dan lembut, antum suka yang mana? Kita makan di piring, taruh ikan, kita lalai sedikit saja dah ditangkap dia ikan, dibawa pergi. Itu kucing diusir di rumah. Tapi kalau kita makan, dia duduk saja, lembut, dia sayu matanya. Saya juga lapar, sambil ngeong-ngeong, tapi enggak kasar dia. Maka kucing itu akan dianggap bagus karena memiliki sifat yang lembut. Naik mobil juga sama, turun tanggul, jatuhnya ke bawah itu lembut. Nah, itu lebih bagus. Jatuh ke bawah kayak kayu, jatuh kayu saja, nggak ada lagi pernya. Nah, itu kasar. Semuanya, apa saja yang ada kelembutan padanya, maka barang itu jadi bagus. Orang punya kelembutan bagus, hewan punya kelembutan bagus, benda-benda punya kelembutan bagus. Wala nuzi'a min syai'in, dan tidak diambil, dicopot ia kelembutan dari sesuatu, tidak dicopot ia kelembutan dari sesuatu, illa syanahu, kecuali dia menjelekkan akannya sesuatu. Jadi sesuatu yang sudah terlepas kelembutan darinya, maka sesuatu itu jadi jelek. Artinya sudah enggak lembut lagi, sudah kasar. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang beliau kutip tadi itu adalah sabda Nabi yang sudah kita baca di dalam kitab Jami' As-Shaghir. Wa kama qala Allah Ta'ala li rasulih, dan juga seperti yang Allah firmankan kepada Rasulnya,
Fabima rahmatim minallahi lintalahu, maka dengan rahmat dari Allah, maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Ketika Nabi SAW ditagihi hutang, waktu itu Nabi memakai sal yang berkain kasar, lalu ditarik dari leher Nabi sehingga terlihat goresan merah pada leher putih, baginda Nabi SAW. Lalu orang itu menagih hutang, ikdi dainaka ya Muhammad, bayar hutangmu wahai Muhammad. Tarik di leher Nabi, selendang sal merah terlihat di sini. Nabi senyum. Sayyidina Umar langsung mengancam orang tersebut. Bahasa kitanya yang bagus saja, kamu mau lihat matahari besok. Maka kata Nabi SAW, wahai Umar, suruh saya membayar hutang secara baik, suruh dia menunaikan hutang, menagih hutang secara baik. Sekarang tolong kamu bayarkan hutang saya, dan ditambah sedikit, dilebihkan sedikit, karena kamu sudah membuat dia jadi takut. Betul kelembutan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Berkat apa? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmatim minallah lintalahu, maka dengan rahmat dari Allah kamu berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta fadlan, dan jikalau adalah engkau wahai Muhammad itu kasar, fadlan kasar, ghalidhal qalbi keras hati, hati enggak punya kasih sayang. Da'ni adribu unaqahu ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, biarkan saya penggal lehernya wahai Nabi. Kata Nabi yang tidak punya sifat lembut hati, ya langsung begitu. Tapi karena Nabi Allah berikan kelembutan hati, maka Nabi tidak mengizinkan. Setiap kali Sayyidina Umar minta izin memenggal kepala orang, Nabi enggak pernah izinkan. Kalaulah Nabi izinkan, lam faddu min haulik, sungguh mereka kabur dari sisimu. Lam faddu min haulik, sungguh mereka kabur dari sekelilingmu. Tapi karena kelembutan Sayyidina Rasul SAW, maka sahabat itu senang dengan Nabi, senang dengan Rasulullah. Ketika satu orang sahabat belum sampai menerima, belum sampai berita kepadanya bahwasanya dalam solat tidak boleh bicara, maka ketika sahabat itu ikut solat, ada kawannya bersin, langsung dia bilang yarhamukallah. Maka orang sebelah lihat pada dia, kenapa orang ini? Kenapa kamu lihat begitu sama saya? Orang sebelah diamkan lagi, diam. Lepas solat, Nabi bertanya, siapa yang bicara sedang solat? Sesungguhnya solat itu tidak lagi, sesungguhnya Allah bisa merubah hukumnya kapan saja. Maka Allah sudah melarang bicara dalam solat. Apa kata sahabat tersebut? Tidak saya temukan guru yang lebih lembut dan santun daripada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak marahi saya, tapi Nabi langsung memberikan arahan. Kapan Nabi enggak marahi?
Kapan? Sebelum memberi arahan atau orang tersebut belum tahu arahan. Tapi kalau perkara tersebut sudah diberikan arahan, lalu sahabat tidak mendengarkannya, pada saat itu Nabi marah. Antum pakai kata kunci itu, nggak boleh marah-marah, kasih arahan saja. Kasih arahan sama sahabat yang tidak tahu hukum. Tapi ketika ada satu orang sahabat Nabi yang sudah dekat dengan Rasulullah, yang sudah dekat dengan Nabi SAW, memakai cincin emas, walaupun sahabat tersebut tidak tahu bahasanya cincin emas dilarang, Nabi langsung ambil dari jari orang itu dan melemparnya. Kenapa kamu memakai perhiasan ahli neraka? Diambil dari jarinya dan dilempar. Itu bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Nabi, yang Nabi yakin orang itu tidak akan lari lagi. Orang itu sudah semestinya tahu hukum. Lain halnya sahabat-sahabat Nabi yang jauh, yang dari pelosok, yang datangnya hanya sekali sekala. Arabi yang kencing di masjid, Nabi biarkan. Enggak mungkin Sayyidina Abu Bakar kalau melakukan hal itu, Nabi biarkan. Nah, jadi secara umum orang yang belum kita kenal, masyarakat yang belum kita kenal, maka cara menyampaikan dakwah itu mesti dengan hikmah. Beda dalam pengajian seperti ini. Mengantuk suruh berdiri, sambil berdiri mengantuk lagi suruh mandi, kalau masih mengantuk lagi suruh gantung dirinya, tapi kepalanya ke bawah, kaki ke atas. Tapi kalau dalam pengajian masyarakat itu nggak bisa begitu. Pak berdiri, tidur aja, nggak bisa. Situ ada bahasa hikmah. Nah, jadi ada hadis-hadis yang mengarahkan kepada dakwah secara hikmah. Itu notabene adalah kepada orang-orang yang masih belum terlalu kenal atau yang masih jauh sambung hatinya, tapi ada arahan dalam taklim namanya. Kalau dalam taklim itu pendidikan, itu orang-orang yang sudah lama kita kenal. Ini udah berapa tahun? Berapa juz? 10, alhamdulillah. 1 tahun 5 juz, 6 tahun 30 juz. Gak ada masalah kan? Yang penting 30 juz. An-nahyu anit tafarruqi wal ikhtilaf. Larangan dari berpecah belah dan berbeda pendapat. Firman Allah yang berbunyi, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan beda pendapat, dan mereka beda pendapat. Kapan berpecah belahnya, kapan berbeda pendapatnya? Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari setelah datang kepada mereka oleh keterangan-keterangan, oleh penjelasan-penjelasan. Kalau berbeda pendapat karena tidak ada kejelasan, nggak ada masalah. Tapi kalau berbeda pendapat sudah ada penjelasan dan kejelasan, itu nggak ada lagi alasan untuk beda pendapat. Firman Allah tersebut mengandung nahyun minallahi li'ibadihil mu'minin,
larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Allah yang beriman, anit tasabbuhi, dari menyamakan diri, menyerupakan diri, bid mutafarriqaini al-mukhtalifaini, dengan dua orang yang berpecah belah, bil mutafarriqina, bukan mutafarriqaini, maaf, bil mutafarriqina, dengan orang-orang yang berpecah belah, al-mukhtalifina, dan orang-orang yang berbeda pendapat, fi dinihim, dalam agama mereka. Jadi ayat yang berbunyi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, firman Allah tersebut mengandung larangan dari Allah ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk tidak menyerupakan dirinya dengan orang-orang yang berpecah belah dan berbeda pendapat dalam hal agama, min ahlil kitab, daripada Yahudi dan Nasrani. Wa ulaika, dan mereka-mereka, alladzina ikhtalafu fi dinihim, yang berbeda pendapat dalam agama mereka, lahum adzabun azim, bagi mereka azab yang besar. Beda pendapat yang dimaksudkan di sini bukanlah perbedaan furu' syariat. Orang yang berbeda dalam mengamalkan agama itu tidak masuk dalam kategori ayat ini. Dia masuk dalam hadis Nabi yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Selama perbedaan pendapat tersebut memiliki dasar-dasar hukum yang kuat atau pendapat daripada ulama-ulama mu'tabar. Tapi perbedaan yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan dalam hal akidah, perbedaan dalam asal syariat, perbedaan dalam ilmu usul dalam syariat. Itu enggak boleh beda. Kita harus dengan satu keyakinan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, dengan pengertian yang sesungguhnya. Fasta'zim, maka hadirkan kebesaran olehmu, atau anggap besar olehmu, rahimakallah. Itu jumlah mu'taradah namanya, jumlah yang ada di antara dua jumlah, jumlah yang ada di antara dua perkara yang saling berkaitan. Itu gunanya untuk rahmat saja, untuk doa. Fasta'zim, maka agungkan olehmu, semoga kamu dirahmati Allah, jiddan, benar-benar diagungkan, benar-benar dianggap besar, adzaban, akan azab, sammahullahu, sammahul ilahul azimu aziman, yang menyebut akannya azab tersebut oleh Tuhan yang maha agung akan besar. Di ayat di atas ada kata-kata lahum adzabun azim, azab yang besar. Ketika dikatakan azab yang besar, maka harus kita hadirkan dalam hati, azab itu betul-betul besar, jiddan, betul-betul besar. Kenapa betul-betul besar? Karena yang mengatakan besar itu adalah Tuhan yang maha besar. Gasan. Antum didatangi oleh anak TK, usianya berapa kira-kira? Anak TK berapa usia? 6 tahun. Kata dia, awas kamu ya, kalau macam-macam
Sahajar. Kira-kira hajarnya anak TK itu seperti apa? Hah? Bisa antum takut kira-kira? Enggak. Datang angkat besi. Dia bisa angkat besi 2 ton. Dia bilang, awas kau macam-macam. Ketika bilang awas itu langsung antum kencing. Nah, beda sama anak TK yang ngancam tadi dengan orang yang punya kapasitas untuk mengancam. Kenapa reaksi kita beda? Hah? Kenapa reaksinya beda pada kalimatnya bersama? Karena orang yang ngancamnya beda. Sekarang yang mengatakan besar dalam azab itu siapa? Ilahul Azim, Tuhan yang maha besar. Kira-kira besar azab yang dikatakan oleh Allah besar itu bagaimana? Jiddan, sangat-sangat besar. Maka hadirkan di dalam hati ketika membaca ayat-ayat azab. Ketika Allah katakan azab yang besar, itu enggak ada tawar-menawarnya di situ. Karena yang mengatakan besar bukanlah manusia, tapi yang mengatakan besar adalah Ilahul Azim, Tuhan yang maha besar. Wa tafakkar fihi, berpikirlah kamu tentang azab itu. Renungin, direnungkan bagaimana kira-kira besarnya azab itu. Wanji binafsika min, selamatkan dirimu darinya azab. Wanji, selamatkanlah binafsika, dirimu darinya azab. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari azab tersebut? Wadzalika, dan demikian, bimulazamatil kitabi was sunnah, dengan berkomitmen kepada Al-Quran dan hadis. Mulazamah artinya berpegang kuat, berkomitmen, selalu berpegang dengan Quran dan hadis. Ketika Al-Quran larang kita tinggalkan, ketika Nabi larang kita tinggalkan, tanpa berpikir panjang. Bahkan jangan panjang, berpikir saja tidak, langsung amalkan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami siap mentaati. Itu cara menyelamatkan diri dari azab Allah. Yang kedua, dengan cara munjanabatiz zaghi wal bid'ah, menjauhi perkara-perkara sesat dan perkara bid'ah. Menjauhi perkara-perkara sesat dan perkara bid'ah. Kata mereka, sama itu pemahaman kita. Kami juga bilang begitu dari kemarin. Jauhi perkara bid'ah, hindari perkara bid'ah. Cuman perbedaannya adalah bagaimana kita memahami bid'ah, bagaimana mereka memahami bid'ah. Sana letak bedanya. Kalau kita pakai tasbih enggak bid'ah. Nah, kalau mereka bid'ah. Kalau kita maulid Rasul enggak bid'ah, mereka bid'ah. Konsepnya sama, menghindari perkara bid'ah. Cuman memandang mana yang bid'ah, mana yang enggak bid'ah itu yang berbeda. Nah, kemudian ara'il mukhtalifah, jauhi pendapat-pendapat yang simpang siur, pendapat-pendapat yang berbeda. Kembali kepada kesepakatan ulama. Maka kalau kaidah usul mengatakan khuruju minal khilafi mustahab. Ketika kita berwudu hanya mengusap sebahagian rambut, apa hukum wudu kita? Sah menurut Imam Syafi'i, tidak sah menurut Imam Maliki. Oke. Berarti ibadah kita sudah ikhtilaf. Jangan sampai ibadah kita ikhtilaf.
maka kita usap semua rambut. Sebagian tidak. Maka kalau ada yang membolehkan, ada tidak, kita bilang tidak saja. Kalau itu perkara haram. Kenapa? Supaya kita keluar daripada arok mukhtalifah. Orang yang mengatakan boleh lalu kita tidak lakukan, dosa enggak kita? Dosa? Orang tu bilang ni boleh kamu lakukan nih, tapi kita enggak lakukan, dosa enggak kita? Tidak dosa. Tapi ada orang katakan ni enggak boleh kamu lakukan, kita lakukan, dosa enggak? Dosa. Nah, sekarang ada satu perbuatan, ada sebagian ulama bilang boleh kita lakukan, sebagian lagi bilang enggak boleh. Sikap kita apa? Sikap kita apa? Kita lakukan atau tidak dilakukan? Tidak dilakukan. Ketika kita ditanya oleh ulama yang mengatakan boleh, kamu lakukan enggak? Tidak. Oh ya, enggak apa-apa, kan boleh. Apalagi kalau sampai dipertanyakan oleh ulama yang mengatakan tidak boleh, kamu lakukan enggak? Tidak. Ya betul, tidak boleh dilakukan. Jadi sikap kita dengan tidak melakukan itu telah disepakati oleh dua kelompok ulama. Nah, itu mesti sikap seperti itu dalam beribadah, sikap seperti itu dalam bermuamalah, sikap seperti itu juga dalam muasyarah dan sebagainya. Berarti kita sudah keluar daripada ancaman. Karena bilang boleh ada enggak boleh. Kalau sebagian ulama mengatakan itu hukumnya sunat, sebagian lagi mengatakan wajib, maka kita lakukan atau tinggalkan? Kita lakukan. Jangan lihat pandangan sunnah, enggak usah lah, kan sunnah pun. Jangankan sunnah, karena ada ulama bilang wajib, mendingan dilakukan. Itu makna dari kalimat mujanabatil ara'il mukhtalifah, menjauhi pendapat-pendapat ikhtilaf, wal ahwa'il mutafarriqah, dan keinginan-keinginan yang terpisah-pisah. Nah, keinginan-keinginan yang terpisah-pisah. Firqatun najiyah min firaqi hadhil ummah, kelompok yang selamat dari kelompok-kelompok umat ini. Ketahuilah annahu, sesungguhnya, kama tafarraqa ahlul kitabi, sebagaimana terpecah belah oleh ahli kitab, sebagaimana terpecah belah oleh ahli kitab, wakhtalafu, dan mereka berbeda pendapat, fi dinihim, dalam agama mereka, faqad tafarraqat hadhil ummah, maka sungguh terpecah belah oleh ini umat, maka sungguh terpecah belah oleh ini umat. Wakhtalafat aidan, dan berbeda ia umat juga. Yahudi terpecah belah dan beda pendapat, Nasrani terpecah belah dan terjadi perbedaan pendapat, umat ini juga terpecah belah dan terjadi perbedaan pendapat. Ala wifqi ma akhbara bihi, sesuai dengan sesuatu yang telah diberitakan dengannya oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, di dalam hadis beliau berikut. Iftaraqatil yahudu, terpecah belah bangsa Yahudi, ala ihda wasab'ina firqatan, atas 71 kelompok. Yahudi itu di dalam agamanya, perbedaan pendapat akidahnya dan keyakinannya itu terbagi kepada 71 kelompok. Waftarakatin nasara, dan terpecah belah oleh orang-orang Nasrani
ala sintaini wa sab'ina firqatan, atas 72 kelompok. Wa sataftariku ummati, dan akan terpecah belah umatku ala salasin wa sab'ina firqatan, atas 73 kelompok. Nah, mudah ingatnya, Yahudi, Nasrani, umat Nabi. 71, 72, 73. Kulluha finnar, seluruhnya masuk neraka. Nah, 73 kelompok umat Nabi dengan semua keyakinannya, semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Kecuali satu kelompok. Satu kelompok itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi antum jangan tertipu dengan kata-kata tersebut tanpa mengenal makna daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahmadiyah juga mengatakan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Wahabi juga mengakui dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah juga mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang Ahlus Sunnah juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang enggak Ahlus Sunnah juga ngaku Ahlus Sunnah, padahal dia enggak Ahlus Sunnah. Maka perlu kita kenal siapa yang sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad iftaraqat hadhil ummati, hadhil ummatu, sungguh telah terpecah belah ini umat, ala hadzal adadi, atas ini jumlah, min zamanin qadim, dari zaman dulu. Sungguh telah terpecah belah ini umat atas ini jumlah dari zaman dulu. Wa tamma ma wa'ada bihi as-sadiqul amin, dan telah sempurna sesuatu yang menjanjikan dengannya oleh as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya, lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa tanzilihi, dan sesuatu yang Allah turunkan. Walamma su'ila alaihi salam anil firqatin najiyati manhi, tatkala ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok yang selamat tersebut, anil firqatin najiyah, tentang kelompok yang selamat tersebut, manhi, siapa dia ya Rasulullah? Siapa dianya orang-orang yang selamat tersebut? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Siapa orangnya? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang selamat tersebut adalah allati, kelompok, takunu, yang ada ia, ala misli, atas sama. Terjemahan harfiahnya begitu. Ala misli, di atas sama, artinya sesuai. Ma ana alaihi, sesuatu yang saya berada di atasnya dan sahabat-sahabat saya. Ma ana alaihi, itu maknanya apa? Ma ana alaihi, sesuatu yang saya ada di atasnya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabi, yaitu sunnah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Tarawih 20 rakaat sunnah siapa? Sunnah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Kenapa kita ambil sunnah Sayyidina Umar bin Khattab, kita tidak ambil sunnah Nabi? Karena tidak ada kejelasan hadis tentang berapa rakaat salat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi hanya tarawih 3 malam saja. Nah, maka kita ambil sunnah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jangan kamu memanjangkan bibirmu. Sunnah Umar. Nah, ketika dia bilang sunnah Umar, tidak memberikan panutan atau tidak mengikut kepada sunnahnya para sahabat, itu tidak termasuk ahlus sunnah. Jangan dikatakan dia ahlus sunnah. Jangan dikatakan dia firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Karena Nabi janjikan kelompok yang selamat itu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Seseorang yang ikuti sunnah saya dan sahabat-sahabat saya. Maka al-imam apa yang mengarang Hayatus Sahabat, Syekh Maulana Yusuf Al-Kandalawi, menukil kehidupan sahabat. Kenapa yang kehidupan sahabat? Karena kita mesti ngikutin sahabat. Nah, ada hadisnya itu, nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, lihat kepada kehidupan sahabat. Kalau tidak mengerti dengan satu hadis Nabi, pahami dengan cara perbuatan sahabat. Wa amara alaihi salam, dan memerintahkan ia Nabi alaihi salam indal ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan pendapat, biluzumis sawadil a'zam, dengan berpegang, dengan mengikuti kelompok yang besar. Sawadil a'zam, kelompok yang besar. Apa maksudnya kelompok yang besar? Apakah kelompok yang besar itu adalah mayoritas masyarakat? Apakah kelompok yang besar itu maksudnya sekelompok masyarakat yang jumlahnya jauh lebih besar, lalu kita ikut yang banyak? Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kalau kita lihat di pasar, ketika azan berkumandang, lalu yang meninggalkan perdagangannya, yang pergi ke masjid, mana lebih banyak dari yang pergi dengan yang tinggal? Bisa dipastikan yang tinggal. Kalau begitu, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu selalu dengan kelompok yang paling banyak. Berarti tinggal nggak sholat. Itu salah paham kalau itu maknanya. Maka sawadil a'zam maksudnya adalah jumhurul aksar minal muslimin. Jumhur, mayoritas yang terbanyak. Mayoritas yang terbanyak dari orang-orang Islam, maknanya daripada ulama jumhur atau jumhur ulama. Sebagai contoh kasus, dari tahun berapa begitu? Dari tahun diawalinya peringatan Maulid Rasul, yaitu di khalifah kepemimpinan penakluk Mesir Ayub, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di sana baru mulai Maulidur Rasul. Dari dulu sampai sekarang ini, dari Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang, itu kalau kita total pendapat jumhur ulama menghalalkan, mengharamkan. Nah, menghalalkan. Salat tarawih 20 rakaat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Waktu itu masih hidup Sayyidina Abi Hurairah, masih hidup Sayyidina Bilal bin Rabah, masih hidup Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas, fuqaha sab'ah dari kalangan sahabat melihat orang-orang salat 20 rakaat berjamaah. Mereka mengharamkan, menghalalkan.
Ijma' sukuti. Diam mereka semua dengan keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu menunjukkan ijma' ulama, itu menunjukkan jumhur pendapat ulama. Lalu kenapa zaman sekarang baru mengkritik dan sebagainya? Lalu mengeluarkan hadis Sayyidatina Aisyah tentang sholat witir dibuat untuk sholat tarawih. Itu yang dimasukkan sawadil a'zam. Bukan mayoritas masyarakat, tapi jumhur ulama. Sesuai dengan uraian sebelumnya, kita buat satu amalan yang amalan kita, syarat ibadah kita, rukun ibadah kita, kesahihan ibadah kita itu disetujui oleh semua mazhab. Maka kalau berwuduk mengusap muka semuanya, kemudian menggosok-gosoknya, mencuci tangan dan menggosok-gosoknya, mengusap kepala seluruh bagian kepala, mengusap telinga, menggosok kaki, menyela-nyelangi anak jari tangan dan kaki, itu sepakat 4 mazhab wuduk musah. Tapi kalau hanya musab sebagian kepala, sebagian sah, sebagian bilang tidak. Kalau tidak kita gosok-gosok ketika berwuduk, maka sebagian ulama bilang wuduk kita sah, sebagian tidak. Kalau kita tidak sela-selangi jari, sebagian bilang sah, sebagian bilang tidak. Kalau kita tidak sapu telinga, sebagian bilang sah, sebagian bilang tidak. Berarti ibadah kita tidak keluar daripada ara'il ikhtilaf. Nah, maka dalam hal-hal berpendapat di dalam Islam, kita berpegang kepada jumhur ulama, jumhur minal muslimin. Jangan bawa-bawa pendapat, hidup-hidupkan pendapat ulama yang hanya sendirian berpendapat di situ. Misalnya apa? Jumhur ulama mengatakan untuk sholat jenazah wajib berwudu. Ada 1 atau 2 ulama mengatakan sholat jenazah nggak perlu wudu karena itu doa. Lalu kita mimbar kita katakan sholat jenazah nggak perlu wudu. Pendapat fulan. Jangan diangkat pendapat yang menyebabkan umat pecah. Beritahukan saja pendapat jumhur. Jangan berikan pendapatkan 1-2 ulama. Jangan berikan pendapat yang saz. Nanti umat pecah belah. Nah, supaya kamu dianggap tren begitu, atau supaya kamu terkenal menjadi buah bibir masyarakat, oh itu bagus pendapatnya. Padahal dikutip pendapat siapa? Pendapat yang kecil 1-2 ulama. Lalu ketika dia dibantah, nggak ada itu yang membolehkan demikian. Sholat jenazah tanpa wudu boleh, ini pendapatnya dan kitab itu. Oh, kata orang mantap dia betul. Teman-teman mantap dia. Mantap memang mantap. Tapi kamu sudah membuat pecah belah. Bikin umat rusuh. Simpang siur pendapat. Asbab menukil pendapat 1 dari jumhur. Jangan sampaikan pendapat 1 atau 2 ulama yang bertentangan dengan jumhur ulama. Di mana-mana berfatwa, memberikan tausiah dan sebagainya, sampaikanlah jumhur pendapat ulama supaya tidak ada ikhtilaf, supaya tidak terjadi tafarruq, pecah belah. Nah, untuk amanah keilmuan itu boleh disampaikan dalam majelis-majelis ilmu di pondok-pondok pesantren. Maka kalau dalam majelis pondok pesantren, dalam majelis taklim, pengajian kitab, itu nggak ada salah kalau guru kita menyampaikan ada ulama pendapatnya begini, ini ada pendapat ulama fulan, tapi bertentangan dengan jumhur. Gunanya hanya untuk sekedar diketahui, bukan untuk disampaikan ke masyarakat bahwasanya saya sangat tahu dengan agama Islam. Khair. Walam yazal ahlus sunnah wal jamaah bihamdillahi ta'ala
dan senantiasa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala minaz zamanil awal ilal yaum, dari zaman dulu sampai sekarang, hum, mereka adalah as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. Nah, alhamdulillah, itu Ahlus Sunnah itu kelompok terbesar. Mu'tazilah ada tapi enggak banyak, Syiah ada enggak banyak, Ahmadiyah ada enggak banyak, yang sesat-sesat lainnya ada tapi enggak banyak. Wasahha, dan sahih annahum firqatun najiyah, sesungguhnya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang selamat, bifadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, lidzalik, bagi demikian, walimulazamatihim lil kitabi was sunnah, dan karena berkomitmennya mereka dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang selamat? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang besar? Dikarenakan mereka bermulazamah, berkomitmen memegang Al-Quran dan hadis. Apakah sampai di situ? Tidak. Makana alaihi as-salafus soleh, pendapat-pendapat yang berada di atasnya oleh ulama salafus soleh, minas sahabah, dari sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in, ridwanullahi alaihim ajma'in, keridhaan Allah di atas mereka semuanya. Jadi bukan berpegang dengan kitab dan sunnah saja, tapi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka adalah sawadul a'zam, mereka berpegang kepada Quran, mereka berpegang kepada hadis, mereka berpegang kepada pendapat salafus soleh dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in. Berarti mereka pakai sanad keilmuan, berarti mereka berguru, berarti mereka bermazhab. Nah, ini aneh juga, orang yang enggak bermazhab lalu ngaku-ngaku pengikut salafus soleh, menamakan dirinya pakai ya nisbah, salafus soleh, salaf. Nah, kalau ya nisbah, salafi. Imam Syafi'i itu 3 kali, dalam Syafi'iyah itu 3 kali nisbah. 1, kakek Imam Syafi'i Syafi', belum menisbahkan diri ke kakeknya Syafi'i, dah pakai ya nisbah. Sekarang orang yang ikuti mazhab Imam Syafi'i apa namanya? Syafi'iyah, pakai ta nisbah lagi. Karena kalau Syafi'i saja, itu Imam Syafi'i yang menisbahkan dirinya kepada kakek beliau Syafi'. Lalu kita sebagai orang bermazhab Imam Syafi'i menisbahkan diri kepada orang yang sudah menisbahkan diri ke kakeknya. Berarti 2 kali nisbah, tambahlah ta nisbah Syafi'iyah. Imam Nawawi menisbahkan dirinya kepada kampungnya Nawawi. Imam Nawawi Al-Bantani, Banten, Bantani. Nah, Jawa, Jawi. Nah, Bukhara, Bukhari. Menisbahkan diri ke ulama salaf, Salafi. Nah, itu menisbahkan diri kepada ulama salaf. Tapi di waktu yang sama dia tidak terima pendapat ulama salaf. Nah, ulama salaf di dalamnya kan imam apa? Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu bagian dari ulama salaf. Nah, tapi dia nggak terima. Itu namanya pembohongan publik. Mengaku-ngaku, tapi pendapatnya ditolak. Bingung kita.
Katanya laki-laki dia pakai rok. Kan laki-laki dia berarti. Kalau betul-betul laki-laki pakai celana, yang pakai rok. Nah, kalau betul-betul salafi ikut pendapat ulama salaf, berarti Anda wajib bermadhab. Kalau anti mazhab, itu jangan bilang salafi. Nah, khair, insyaallah cukup. Nanti kita lihat sambungannya ke depan, bagaimana akidah daripada ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.